orang ngomong gini, ya enggak apa-apa. Ya silakan, kita maksa-maksa. Saya dulu pernah orang caci maki saya di luar, saya bilang, saya minta siapa yang caci maki saya minta sekian detik aja kita nyoblos loh, sayang dengan saya. Selesai keluar dari TPS itu, keluar dari nyoblos itu, caci maki saya enggak apa-apa gitu. Nah, saya yang saya perlukan suaranya. Iya. Kan saya punya hitung-hitungan. Iya. Saya kalau maju harus siap. Iya. Kalau saya merasa masih belum siap, nafsu saya tahan dulu. Jadi 2024 maju atau tidak nih Pak? Dr. H.M. Riban Satya, Wali Kota ke-11, Wali Kota Palangkaraya ke-11, Wali Kota 2 periode pertama, Pemilihan langsung 2008 dan sampai 2018. Assalamualaikum Pak Riban. Waalaikumsalam. Apa kabar Pian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kangen nih Pak, masyarakat Palangkaraya nih Pak. Kami juga kangen. Terima kasih sudah hadir Pak di podcast Ruang Redaksi. Sambil diminum silakan Pak. Podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos menjadi wadah bisa sharing berbagai hal di sini Pak. Mungkin untuk pertama nih Pak, mengobatin kangennya masyarakat ini Pak setelah sudah tidak menjabat lagi, apa nih Pak kegiatan hari-hari ini Pak? Banyak masyarakat bertanya-tanya nih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat lingona latai, salam sujud ka Ende Melempang, adil ka Talino, bacoramin ka Saruga, basengat ka Jubata. Harus. Terima kasih kami diundang di podcast Kalteng Pos. Kegiatan kami pasca pensiun dari wali kota itu memang sebenarnya bebas sama sekali, tidak punya kegiatan. Memang niatnya sejak awal begitu, karena jenuh selama berapa puluh tahun jadi PNS, kemudian dilanjutkan dengan tugas sebagai kepala daerah 10 tahun. Kepala daerah itu yang menguras kita. Saya sering ketemu dengan teman-teman setelah pensiun, Pak Riban kok tambah pres hari ini gitu. Tambah pres ketika waktu menjabat. Iya, beban kita kan sudah lepas. Siap. Itu inti sudah lepas. Dan saya yang belum bisa lepas itu menjadi tenaga pengajar di PISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, khususnya di pasca sarjananya, jadi dosen tetap di pasca sarjananya. Berarti aktif ngajar ya Pak ya? Aktif. Nah, kemudian ditambah lagi akhir-akhir ini oleh Pak Rektor, saya diminta menjadi ketua tim pengembangan kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oh, siap. Jadi kampus 2 sudah Pak ya? Kampus 2 sudah. Yang kampus 3-nya konsep kita Soekarno-Hatta. Oh, oke. Ya, yang apa namanya sudah bukan tukar guling, kita beli dari Batangasih. Nah, itu nanti jadi kampus 3 terus. Kampus 3, dan hari ini memang khusus untuk FKIP, termasuk pasca sarjana yang di FKIP. Di situ Pak nanti? Di situ. Oh, Masya Allah. Ya. Untuk kedokteran? Kedokteran di kampus 2. Insya Allah semester depan ini sudah kita mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan sudah. Kemarin sudah ada ditinjau secara fisik oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, itu sudah juga, cuma kita masih dalam proses penerbitan izin dari Kementerian Pendidikan. Itu target utamanya mengakomodir putra-putri Kalteng khususnya ya Pak ya? Iya, itu target utamanya. Sisanya memang kita berikan juga porsinya yang untuk umum. Tidak bijak juga kalau kita tertutup dari orang luar selain putra-putri. Jadi kita berkeinginan untuk ada kompetisi. Stigma mahal kedokteran itu itu bagaimana nanti menjawab itu Pak? Kita berusaha kita polakan juga dengan ada ada nilai-nilai yang akan kita pertimbangkan. Ya mahal sebenarnya kan karena memang apa yang diperlukan juga menggunakan alat-alat yang memang sangat standar kan gitu. Ya nilai juga. Nilai kalau untuk kedokteran kan kita tidak bisa nilai di luar dari standar yang memang direkomendasikan oleh kementerian yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Ya. Jadi tesnya tes yang memang kemampuan mahasiswa, calon mahasiswa itu memang betul-betul ada standarnya. Komplit gitu Pak ya? Iya. Oke, berarti kalau kita diskusi nih Pak secara umum, dunia pendidikan
Kalteng secara umum, Palangka, karena Bapak sekarang cukup aktif di dunia akademisi, seperti apa Pak? Ya, kalau saya begini, saya melihat kompetisi kita internal ini ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah, itu yang membuat kita tuh merasa kurang dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Tetapi ketika putra-putri kita ini sekolah di luar Kalimantan Tengah atau di luar Kalimantan, mereka bisa mendapatkan nilai yang tidak kalah dengan prestasi mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah Pulau Jawa sendiri. Kemarin baru-baru saya dengan Ketua DPR, Kepala Dinas Pendidikan Kota, karena zamannya kita dulu mengirim putra-putri kita yang masuk kedokteran di UIN Jakarta. Betul. Nah, kemarin malah tingkat nasional, malah yang dari Palangkaraya, alumni dari Madrasah Aliyah, dan dari pondok, waktu itu kan ngirim ke UIN dari pondok. Dia dapat 3,78 atau paling tinggi. Masya Allah. Di kedokteran tuh Pak ya? Kedokteran. Kemarin saya hadir, kebetulan diundang oleh yang bersangkutan juga dari kampus yang karena kita zaman kita, makanya Pak Sigit juga hadir waktu itu. Karena ya PJ Wali Kota hanya diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kita hadir. Nah, itu dulu saya kirim ke UI juga hukum laut beberapa orang yang kita kirim ke UI. Artinya potensi SDM kita dalam hal ini melalui dunia pendidikan kita cukup. Ya, kalau makanya tantangan kita ke depan bagaimana kita mengelola perguruan tinggi itu ya yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Karena mahasiswa kita tuh ketika mereka berkompetisi dengan kompetisi nasional gitu, nah, mereka mampu. Mereka mampu. Nah, di sini sering kita mendapatkan informasi hari ini ya, dalam 2-3 tahun barangkali itu banyak mahasiswa yang masuk di kampus-kampus gini, banyak yang tidak dari putra daerah. Ya, betul. Dari putra daerah. Nah, dari Sumatera karena cukup banyak. Pertanyaan besar kita, mengapa terjadi demikian? Nah, sementara kan kita tadi yang saya atau banyak orang daerah nih yang anak-anak muda nih Pak ya, kalau anak-anak muda nih kan pengennya, wah aku pengen keluar daerah nih, ke Banjar paling dekat, ke Jawa segala macam. Apa lebih karena keminat itu Pak, bukan berbicara kualitas, tapi lebih kepada mereka pengen explore. Ya boleh juga, dia menambah pengalaman dan tidak dibatasi. Bahkan itu yang kita inginkan. Jangan seolah-olah prinsip itu tuh kayak katak dibawa di dalam tempur. Kita ingin memang keluar, tapi maksud kita belum kita uji nih yang punya nilai baik itu ya alumninya atau lulusan itu yang dari mana. Nah, itu yang perlu kita evaluasi dulu supaya kita bisa mengevaluasi kemampuan putra-putri kita ya, karena ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita yang ada di SLTA. Karena kan output dari SLTA itu yang nanti input kan yang masuk ke perguruan tinggi itu. Nah, itu yang maksud kami. Kita sudah tes keluar alumni kita yang dari daerah, ketika mereka keluar berkompetisi, ya itu mereka lebih mereka mampu untuk bersaing, mendapatkan prestasi dengan daerah-daerah lain, dengan putra-putri dari daerah lain se-Indonesia ini. Terus kalau yang lulusan dari perguruan tinggi yang ada di seluruh Kalimantan Tengah sejauh ini seperti apa Pak Riban melihat Pak? Cukup bersaingkah mereka? Nah ini kalau bersaing cukup bersaing. Cuma kita harus punya data. Saya dalam waktu dekat ini mungkin ada merampungkan beberapa hasil penelitian. Karena niat saya dulu memang ingin menjadi seorang peneliti, ingin membuat buku gitu. Begitu pasca dari dari wali kota itu. Udah mau profesor berarti Pak? Insya Allah
kalau kampus memang perlu akan kita tapi mungkin 2026. Masya Allah. Tapi sudah ada langkah sana, proses Pak? ada rencana memang 2025, tapi ada beberapa hal yang memang harus kita kan barang tua, barang antik gitu kan, ditaruh di pinggir-pinggir. Kalau di dunia pendidikan kan enggak, Pak, di akademisi kan? Iya, karena memang yang mendorong kita itu merendah secara emosional itu karena kampus kita perlu ada guru-guru besar. Nah, sementara guru besar yang ada itu kan ya terbatas, terutama untuk FISIP. Betul. Untuk FISIP ini ya belum ada guru besar. Jadi rektor mungkin 2025, Pak Dr. Haji Muhammad Yusuf itu mungkin 2025 beliau dapat guru besar. Nah, sekarang sudah lektor beliau. Okay. Nah, mungkin kami nyusul untuk memberikan motivasi yang muda-muda. 10 tahun ke depan mungkin kita sudah banyak profesornya. Amin. Untuk FISIP, untuk Universitas Muhammadiyah sudah banyak profesor. Itu salah satu ukuran juga sih, Pak ya? Iya, perguruan tinggi itu kan itu salah satu yang menjadi penilaian secara akademis atau kelembagaan itu. Dan keseriusan Pak Riban di dunia pendidikan ini kan juga ditandai dengan Bapak mendirikan sekolah itu, Pak ya. Itu gimana tuh, Pak? Awal niatan buat sekolah sekarang udah sampai level apa, Pak? Yang mana? Sekolah. Karena yang ada beberapa sekolah. Yang tahfiz itu, Pak. Oh, tahfiz Quran. Kalau tahfiz kita sudah kelas 5 ini. Sebentar kelas lagi 5, kelas 6. Mulai TK, AB, kemudian itu sampai ke SD. Insya Allah ke depan SMP-nya, sampai kita SMA. Niat kalau Allah memberikan umur dan rezeki, insya Allah sampai perguruan tinggi. Itu memang niatan Pak Riban dari awal memang lebih ke fokus di agama gitu. Sebenarnya itu kan diskusi panjang dan itu orang nekat gitu. Orang nekat kan. Nah begini, saya basicnya kan bukan pondok, ya. Bukan turunan dari para santri kan gitu. Saya pendidikan umum dan umum pun pas-pasan. Orang lulus ikut lulus kan gitu, jadi tidak punya prestasi. Nah saya untuk kompensasi dari nilai jiwa saya yang di agama itu kurang kan gitu. Nah, dan saya juga belajar dari beberapa pengalaman kita itu kan ada MTQ, ada STQ tiap tahun dilaksanakan kan. Betul. Kemudian kita juga pernah melihat bahkan ada di kota ini ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Tapi kita belum ada melihat ada SMP Al-Quran gitu. Nah, kalau tingkat TPA kan banyak, betul. Tapi yang khusus tentang berbicara tentang Al-Quran itu ya belum ada. SMP-nya, bahkan SD-nya, SMA-nya yang tentang Al-Quran belum ada. Perguruan tingginya ada kan gitu. Betul. Nah, itu yang membuat saya tantangan bagi saya. Saya diskusi dengan Kementerian Agama, dengan teman-teman di IAIN atau di STAIN, bagaimana caranya ayo kita membuat pendidikan yang memang ya nanti alumninya ini memang kita arahkan mereka untuk berprestasi setiap ada event untuk STQ MTQ. Masya Allah. Sama contoh dulu ketika di kota, kita di kota dulu tidak pernah dapat juara ketika STQ atau MTQ. Ya. Nah, kenapa? Nah, karena tidak punya, kalah kita karena para qori-qoriah itu ya kan cabutan dari mana-mana, ya. Bahkan dari luar Kalimantan Tengah, bahkan dari luar Kota Palangkaraya. Ya. Nah, saya melihat dari itu, saya minta dengan teman-teman yang di LPTQ kota, coba kita ya kita belajarlah. Kita buat bagaimana nanti supaya kita nih punya qori-qoriah yang menetap di kota, tidak pinjam-pinjam, tidak kayak pemain sepak bola itu transfer gitu. Tidak transfer. Nah, akhirnya kita pelan-pelan. Alhamdulillah 3 tahun kita langsung mulai juara umum berturut-turut sampai akhir masa jabatan saya itu juara umum berturut-turut. Masya Allah. Ya, karena hanya modal itu tadi. Ya kan kita punya potensi, hanya tidak kita kelola secara baik dan dimanage secara baik potensi kita yang ada. Dana kita punya, dana pembinaan kan punya.
mau minta berapa aja, saya bilang yang penting yang benar digunakan. Nah udah itu. Nah saya berpikir begitu juga, kalau kita punya sekolah khusus di situ, ya kan untuk menguji kita juga apa sekolah kita berkualitas atau tidak dengan yang tanpa sekolah di tempat kita. Nah cuma rupanya itu kan ya bukan apa, tidak gampang diwujudkan. Kementerian Agama aja angkat tangan. Sekolah saya itu bukan izin dari Kementerian Agama, dari Kementerian Pendidikan. Oh, pendidikan Pak ya? Tapi sekolahnya sekolah berbasis. Tapi luar biasa tuh Pak, berangkat dari keinginan yang luar biasa menghadirkan SDM yang besar sekali ya Pak. Oke Pak, kita beralih ke tadi ke dunia pendidikan Pak. Sekarang setelah cukup lama ditinggal Pak Ridwan melihat pembangunan di Palangkaraya seperti apa Pak? Secara umum saja Pak. Ya. Kalau kota ini ya suka tidak suka itu memang artinya membutuhkan kemajuan seiring dengan kemajuan dunia. Jadi kalau saya tidak sependapat ketika kita berpikir kita mendiskreditkan pemerintah, karena saya merasakannya. Betul. Saya 2 periode jadi kepala daerah, tetapi saya ya sejak 86 jadi PNS gitu, dari pedalaman 3 tahun dipindah ke kota di di institusi pemerintahan yang paling bawah di kelurahan hampir 10 tahun, di kelurahan kecamatan hampir 10 tahun, kemudian dimutasi ke kantor gubernur hampir 10 tahun juga saya di sana mutar-mutar. Nah saya melihat bahwa tanpa ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta, maka kemajuan sebuah daerah atau pembangunan sebuah daerah itu tidak akan berarti apa-apa dan sangat berat gitu kalau hanya dibebankan ke pemerintah sendiri. Apalagi kota ini kan sangat minimal dananya. Jadi kalau tanpa partisipasi, nah itulah tadi memang membangun kota ini ya orang yang memang sudah punya visi, memang ingin membangun, memang ingin mengabdi. Kan itu. Jadi orang yang mau jadi kepala daerah memang orang yang betul-betul ingin mengabdi, ingin membangun daerah. Itu garis standar untuk pembangunan itu. Jadi 3 pilar tadi, masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, ketika itu bekerja sama, berkolaborasi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Artinya sinergisitas dari 3 ini Pak ya? Ketika 3 itu tidak jalan, akhirnya pincang. Tidak bisa hanya dibebankan pemerintah Tidak bisa. Atau swasta hanya ingin mengambil prinsip ekonominya saja, tidak bisa juga. Nah, apalagi masyarakat. Masyarakat itu sangat tergantung dengan pemerintah, diserahkan semua. Tidak mungkin, karena banyak urusan pemerintah yang tidak hanya urusan ekonomi gitu, banyak urusan-urusan lain termasuk tadi pendidikan. Nah, itu kan tadi diserahkan semua ke sekolah, ke pemerintah. Hari ini pemerintah tidak punya dana untuk memperbaiki sekolah, untuk membangun fasilitas, untuk menambah. Akhirnya partisipasi orang tua. Ini ada bahasa hari ini, ada yang namanya OKT, ada yang namanya SPP, ada yang namanya biaya pembangunan. Kan akhirnya dibuat macam-macam, karena panik gitu, karena bagaimana mensiasati supaya ini tidak, katanya tidak ada lagi SPP, tapi apa bedanya SPP dan OKT? Uang kuliah tunggal itu kan gitu. Lalu nanti ada biaya pembangunan gitu, ditambah lagi item biaya pembangunan di situ, ya partisipasi itu tadi. Nah memang tadi sebenarnya duduk satu meja diskusi tujuan utamanya, tapi karena sibuk masing-masing. Saya merasa kepala daerah itu dalam 1 bulan itu sangat banyak waktu kalau ada 1 minggu di kota. Banyak ikut kegiatan di luar. Nah, kita tidak ikut kegiatan di luar juga diomongin. Nah itu. Kan gitu. Iya. Kita banyak kegiatan di luar, masyarakat yang ngomel-ngomel. Iya. Kemana kepala daerah kami kepala ini? daerahnya. Menarik ini Pak, sering kali masyarakat memang seperti itu. Pembangunan daerah itu
kalau tadi kan Pak Riba menyampaikan bahwa sinergisitas dari 3 elemen ini sangat berarti. Namun masyarakat Pak melihat selalu siapa pemimpinnya begitu kan. Seolah-olah wah di era ini gitu kan. Dan sekarang nih kita lagi sebentar lagi Pak kontestansi untuk pilkada sudah ada nih Pak. Sudah di hadapan 27 November. Silakan Pak Riban, 27 November sebentar lagi gitu kan. Tapi sebelum kita obrolin soal pilkada nih Pak, secara umum dulu Pak, dunia perpolitikan di Kalteng secara umum dan Palangkaraya secara khusus seperti apa Pak Riban melihatnya Pak? Melihat dari pribadi saya ya. Ya. Dan Pak. saya sedikit ada ilmunya. Siap. Karena orang sospol gitu. Iya, betul. Dan saya bukan hanya ilmunya saja. Praktisi juga, saya Pak? pernah praktek. Pernah prakteknya dan saya memang saya sering mengatakan saya ini bukan orang politik, juga bukan sesungguhnya orang birokrat, tapi saya juga ada di akademisnya. Nah, sehingga saya berpikir itu tidak dalam bentuk tidak dalam ruangan yang gelap kan gitu. Saya ada pada ruangan yang terbuka. Betul. Walaupun punya ruangan tapi terbuka, transparan ruangannya. Yeah. Nah, Kalimantan Tengah sebenarnya ya diberikan keuntungan yang mungkin dibandingkan dengan daerah-daerah lain sedikit lebih istimewa. Sumber daya alamnya tersedia dengan baik, apapun bentuk sumber daya alamnya. Hanya saja sumber daya alam ini belum bisa dikelola dengan baik. Baik itu berkoordinasi dengan pemerintah pusat yang punya otoritas tentang hal itu dengan kebijakan-kebijakan pasca otonomi daerah. Kalau itu kan full diserahkan ke daerah. Hari ini sudah sebagian sudah pelan-pelan ditarik lagi ke pusat. Sehingga ketika ada kebijakan pusat yang demikian, kebijakan negara yang demikian, maka pemerintah daerah harus proaktif. Pemerintah daerah harus proaktif berkomunikasi bagaimana mengelola daerah itu dengan baik. Karena zamannya saya sering saya dengar ya banyak tumbuh raja-raja kecil di daerah, daerah otonomi daerah itu. Karena betul, karena undang-undang memang mengatur demikian. Pemerintah pusat yang punya kewenangan di daerah seperti gubernur, itu kan sering merasa tidak nyaman karena tidak dianggap sama kepala daerah, bupati, wali kota pada era itu gitu. Tapi sebenarnya ya muncul sikap itu karena memang diatur oleh undang-undang. Karena ada beberapa kepala daerah yang juga membaca undang-undang itu secara utuh, tidak berpikir secara sosiologis bagaimana, psikologisnya bagaimana, kan gitu hubungan antara pejabat-pejabat yang ada daerah dengan pemerintah pusat itu. Nah itulah yang sering membuat ada kesan, ada tumbuh raja-raja kecil di daerah gitu maksudnya. Nah, antara gubernur dengan kepala daerah juga komunikasinya kurang bagus kan gitu. Kenapa langsung nyelonong ke pusat? Nah ini akhirnya pusat mengambil kesimpulan begitu, ada beberapa kewenangan daerah yang ditarik kembali ke pusat supaya tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang ini, biar pusatlah yang mengatur semua. Jadi daerah itu ya akan lebih baik sebenarnya itu mengatur dana yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat apa adanya. Hanya tinggal beban daerah itu dengan pembangunan itu sebesar mana, itu yang saya bilang tadi perlu berkomunikasi. Karena kalau diserahkan semua, contoh kalau salah satu kabupaten kita yang paling luas di Kalteng, sementara APBD-nya tidak lebih baik dari kabupaten yang lain. Betul. Yang wilayahnya lebih kecil. Nah, apalagi beban penduduk kita kan secara geografis kan jauh-jauh, mencar-mencar gitu. Udah sekian ratus kilo gitu, hanya satu desa 20 kilo, dari satu desa yang lain sampai 50 kilo. Nah, transportasinya sungai juga sudah terganggu, daratnya juga belum baik. Nah, itu kan menjadi persoalan besar. Sementara dana kita untuk membangun tidak ada. Nah, itu tadi saya bilang, kita cari solusi. Apakah di sana itu ada, di kawasan itu ada pihak swasta yang berinvestasi di sana? Nah, bagaimana cara kita untuk membuat swasta nyaman, masyarakat nyaman, pemerintah nyaman, kan itu. Nah, itu yang tidak gampang, tidak segampang kita bicara seperti ini. Memang harus lama kita kita diskusi untuk mencari solusi agar semua kita tidak merasa saling menyalahkan.
Kita sama-sama bertanggung jawab dengan masalah-masalah yang ada. Jadi ini menjadi tantangan bagi siapapun yang mau berkompetisi di pilkada ini, Pak. Betul. Dan saya ingat, Pak, kita flashback 2023 maaf, 2023 pas setelah pelantikan Pak Yusuf sebagai Rektor UMP, Pak Riban sempat menyampaikan bahwa ada keinginan untuk terus berbuat baik dan kepada masyarakat, menghasilkan manfaat yang lebih banyak dari masyarakat dengan maju pada pemilihan gubernur 2024. Dan saat itu Pak Riban juga menyampaikan salah satu strategi yang mungkin di era itu, Pak ya, yang sebelum ada model Pileg sekarang, pola strategi Pilwakot 2008 akan menjadi salah satu senjata saat itu, Pak, di mana tanpa beban, tanpa ini dan sebagainya. Ini kita update nih, Pak, kita update sekarang di satu tahun setelahnya, 2024 seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya 2024 ya, di era pemilihan langsung emang ada pergeseran, baik itu perilaku pemilih, ya, kemudian juga perilaku para politisi, kemudian juga perilaku para penyelenggara. Itu pasti ada hubungan yang berkorelasi dengan situasionalnya. Kalau kita bandingkan dengan zamannya saya dulu, makanya kan teman-teman yang nanya gimana strateginya, apakah yang seri kota, ya kan tidak boleh kita buang juga. Betul. Tidak boleh kita buang juga, tapi tidak boleh kita klaim bahwa seperti itulah yang paling baik, tidak. Iya. Nah, artinya memang kita harus belajar. Sama saja ketika kita ingin mau nyalon, ya kita juga harus belajar bagaimana mengelola komunikasi dengan partai politik, bagaimana mengelola komunikasi dengan para tokoh-tokoh, ya. Bagaimana sudah ada nih, Pak, komunikasi dengan partai-partai? Selalu. Jadi bukan kena calon saja, hubungan kita kan, ya saya, ya kepentingan saya silaturahmi. Berarti bukan hanya karena sesuatu, Pak ya? Bukan. Saya sampai hari ini juga sering ke lapangan jalan-jalan gitu. Subuh itu saya selalu keluar dari rumah gitu. Betul. Keluar dari rumah. Itu salah satu itu media strategi untuk 2008 itu, Pak. Salat subuh di mana-mana itu. Ya, artinya sebenarnya bukan diniatkan bahwa ini adalah strategi politik, tidak. Tapi strategi silaturahmi. Karena kita yakin sebagai seorang umat beragama muslim, katanya kan di hadis, ketika kita berselaman dengan orang, ya ketika kita punya salah dan orang, apalagi dengan niat mohon maaf ya kalau saya ada salah, itu kan akan lebih bermanfaat. Betul. Nah, kalau kita di rumah kan tidak ketemu siapa-siapa. Jadi 2024 maju atau tidak nih, Pak? 2024 saya selalu mengatakan di podcast begini, saya juga ungkapkan, saya kalau kan saya punya hitung-hitungan. Ya. Saya kalau maju harus siap. Iya. Kalau saya merasa masih belum siap, saya nafsu saya tahan dulu. Logistik Iya. Kayaknya biayanya mahal kayaknya nih, Pak, kalau sekarang ini, Iya, Pak. saya belum pernah bermain sekarang. Ya, tapi saya dengar dari teman-teman yang Pileg. Iya, Pileg saja. Nah, mereka yang ngomong ke saya, logistiknya lumayan gitu ya. Kan gitu. Karena saya kalau 2008, 2013 saya bermain. Iya. Jadi saya nggak bisa hari ini itu mahal atau murah, nggak bisa. Artinya saya belajar dari pengalaman teman-teman yang Pileg. Iya. Nah, jadi standar saya itu tidak harus kayak Nanda Rohan Pileg kemarin gitu, mengeluarkan biaya sekian, tapi ada teman yang lain tidak sama besarnya dengan tapi mendapat amanah begitu. Iya. Jadi gitu. Kan kita tidak boleh mengklaim bahwa ini memang mahal. Kan makanya saya bilang tidak ada bahasa mahal. Artinya kita siap tidak. Siap tidak. Nah, siap itu dua pilihan kan, siap kalah, siap menang, kan gitu loh. Tapi kalau tampil, kalau mau siap kalah ngapain tampil? Betul. Kan gitu. Dari dua pilihan itu, kita kan tidak ada orang yang memilih tampil tapi tidak siap menang. Tampil pasti siap menang. Tidak ada yang siap kalah, itu tidak ada. Tidak usah tampil, ke prinsip saya kan begitu. Tapi kalau secara
ada yang memberikan amanah itu baik partai politik atau apa istilahnya masyarakat secara umum pada prinsipnya siap Pak ya untuk mengambil amanah itu gitu Pak ya. Ya, saya sering mengatakan dengan teman Guyon ya. Iya. Saya ini kalau bahasa orang Dayak itu masih ada lecaknya, belecak, masih belecak kan gitu, masih belecak. Jadi kalau orang belecak, orang Dayak itu tidak negatif gitu. Tapi memang orangnya bagian dari semangat. Semangat ada gitu ya. Tapi kan kita tidak boleh apa namanya melampaui dari kemampuan kita. Cara kita berpikir, cara kita bersikap, jangan melampaui kemampuan kita. Artinya ada hitung-hitungan Pak. Ya. Bukan sekedar nafsu begitu. Pak. Oke. Berarti kalau kami tentu akan doakan yang terbaik Pak. Saya sampaikan dengan teman-teman, mohon maaf ini di podcast nih. Kalau saya apa namanya sudah terdaftar namanya di KPU, berarti itu saya maju. Oh, Gitu. siap. Tapi kalau tidak terdaftar di KPU, namanya tidak maju. Iya. Ini kan sekarang lagi musimnya ini Pak, para tokoh-tokoh daftar, soan di partai-partai. Ini kan orang pada nunggu juga Pak Riban daftar apa enggak nih? Makanya Kan? tadi waktu kan sekarang daftar belum pasti masuk di KPU. Betul. Kan gitu loh. Iya. Nah, ada juga yang tidak daftar pengalaman kita. Iya. Ada yang tidak daftar pada awal-awal, tapi dia masuk di kayak contoh di Oke. PDIP. Betul. PDIP tuh ada yang daftar di Iya, yang di tidak partai, daftar yang malah. daftar malah. Nah, kan politik itu kan dinamis katanya. Nah, saya ingin gitu. Bahasanya kalau itu saya mengambil prinsip, kalau saya nanti ada nama saya di KPU terdaftar sebagai berarti saya calon itu. Berkompetisi. Masya Allah, kami doakan Pak. Amin. Yang terbaik gitu kan. Iya. Terakhir mungkin Pak, karena Pak Riban tidak bisa lagi berkompetisi di Pilkada Kota Palangkaraya Pak. Apa harapan Bapak untuk siapapun Pak, baik si A, si B, siapapun lah yang berkompetisi untuk maju di Pilkada Kota Palangkaraya dan punya niatan baik untuk memajukan Kota Palangkaraya ini Pak, mungkin sebagai Bapak, sebagai sesepuh lah wali kota ke-11, wali kota ke-11, wali kota 2 periode pertama dengan pemilihan langsung, seperti apa Pak bagi mereka-mereka yang ingin berkompetisi di Pilkada Palangkaraya Pak? Iya. Sebelum saya menyampaikan itu, saya ada statement pribadi ya. Saya ini termasuk yang berat beban saya itu ketika menjawab pertanyaan tadi, Pak Riban maju enggak? Kan gitu loh, kan gitu. Nah, lalu yang berikutnya, Pak Riban dukung siapa? Iya. Kan gitu. Saya nggak nanya loh Pak. Kan, itu yang beban berat itu. Iya. Sampai akhir ini gitu ya. Iya. Selalu menanyakan. Nah, sehingga ketika saya tidak bersikap, berarti saya tidak bisa memberikan pemikiran untuk orang lain. Iya. Nah, jadi sikap saya pribadi, saya harus menunjukkan sikap. Nah, sama tadi kayak banyak nanya yang ke provinsi kan. Iya. Pak Riban maju enggak untuk gubernur? Sebenarnya itu tadi jawaban saya yang tadi yang saya sampaikan tadi. Kalau nama saya terdaftar di KPU sebagai calon gubernur, berarti saya maju kan gitu. Oke. Nah, kalau di kota, di mana posisi saya ada, berarti saya di situ posisi saya. Oke, berarti kita sudah tahu nih posisinya nih Pak. Ya kan gitu. Iya. Nah, artinya saya enggak boleh tidak memberikan pilihan. Sama kemarin waktu pilgub yang lalu, saya kenapa saya ingin artinya Kalimantan Tengah ini bisa apa namanya bisa ada perubahan-perubahan, saya ada sikap. Iya. Silahkan masyarakat menilai saya. Nah, sama hari ini. Tapi jangan juga lupa saya pribadi juga saya manusia biasa. Iya. Jadi punya kekurangan gitu, punya keterbatasan gitu. Tapi di situ lagi saya memang ada pengalaman saja. Ada pengalaman dan saya intent mengikuti. Iya. Mengikuti ya termasuk Nanda Ohan saya ikuti walaupun kita tidak ketemu tapi jejaknya kemana saya tetap Siap, gitu. Itu maksudnya tokoh-tokoh kita saya ikuti tapi saya tidak pernah menjustifikasi. Iya. Seseorang mengatakan oh ini tuh begitu dia begini ya binda. Saya diam, saya kasihkan sikap.
sikap saya begini, yang niat saya tidak akan mengganggu siapapun, tetapi saya ingin menunjukkan sikap saya. Silakan orang menilai saya gimana, kan gitu. Oke. Artinya kan untuk pilkada kota masyarakat sudah tahu sikap Pak Riban kemana, mengantarkan siapa, begitu kan. Betul. Tapi tetap masyarakat Pak ingin secara umum Pak, kepada mungkin pesan Pak Riban lah kepada siapapun yang akan berkompetisi di pilkada kota Pak. Secara umum tadi sudah saya sampaikan kan. Jadi seorang pemimpin kan berat. Ketika tidak mampu memanage 3 pilar tadi, maka itulah pintu keberhasilan dan pintu kelemahan kita di situ. Nah, itu intinya. Jadi saya tidak menjustifikasi siapa nanti yang ini, dan saya tidak akan menggurui para calon gitu, menggurui masyarakat, tidak menggurui. Silakan masyarakat menggunakan hati nurani. Sama kayak saya dulu. Orang ngomong gini, ya enggak apa-apa. Ya silakan, kita maksa-maksa. Saya dulu pernah orang caci maki saya di luar. Saya bilang, saya minta siapa yang caci maki saya minta sekian detik aja kita nyoblos loh. Sayang dengan saya. Selesai keluar dari TPS itu, keluar dari nyoblos itu, caci maki saya enggak apa-apa gitu. Nah, yang saya perlukan suaranya. Iya. Tapi saya tetap berdoa orang yang membantu saya diberikan kebaikan, kemudian orang yang caci maki saya diberikan keterbukaan pikiran dan hatinya. Nanti proses alamnya akan menjawab semuanya. Oke. Dan kita tinggal buktiin aja. Betul. Selama saya memimpin, apa yang pernah saya tinggalkan, apa yang perbuat, tapi bukan pribadi saya, bukan dana saya, tapi dana masyarakat. Betul. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka tadi tidak boleh kita mengatakan si A si B itu begini, tidak pernah saya bahwa si A itu begini, tidak. Tapi saya punya hak untuk menentukan pilihan. Saya senang dengan ini, disitulah saya berada. Iya. Kalau bukan saya tidak senang dengan orang lain, itu dalam kepentingan tertentu. Saya cuma sayang dengan orang. Oke. Artinya Pak Riban sudah menentukan keberpihakannya, gitu kan. Tapi ada keberpihakan yang besar, yaitu intinya bagaimana Palangkaraya lebih maju, terus cantik, gitu Pak ya, dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Riban. Sekali lagi sudah hadir di podcast Ruang Redaksi. Semoga sehat terus. Amin. Sudah 61 Pak ya. 61. Masuk terus 62. Mudah-mudahan sehat terus Pak. Amin. Dan bisa terus produktif di Amin. di usianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.